Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat. Oke, bisa sobat lihat ya, di depan kita sekarang ada motor Beat. Nah, untuk video kali ini saya akan berbagi sedikit tentang cara kerja dari CVT motor matic dan part-part apa saja yang ada di sepeda motor matic ya. Nah, sekarang yang pertama, mungkin sobat sering mendengar atau pernah mendengar istilah dari CVT sobat ya. Nah, sekarang CVT itu apa ya? Nah, CVT itu kepanjangan dari Continuously Variable Transmission. Oke sobat ya. Nah, yang dapat kita simpulkan artinya adalah perputaran gigi roda ya secara terus menerus tanpa pindah ya. Jadi perputaran gigi roda tanpa pindah. Jadi artinya itu secara terus menerus sobat. Jadi dia otomatis ya. Seperti yang kita ketahui, yang sering kita sebut adalah sistem matic ya sobat ya. Nah, itu arti dari CVT ya. Nah, sekarang apa saja part-part yang ada dalam sistem CVT? Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dan cara kerjanya sobat ya. Oke, nah yang pertama itu kita sebut saja puli bagian depan ya. Itu bahasa simple dan mudah dimengerti ya. Sebetulnya ada beberapa bahasa tapi agak sulit dimengerti ya. Saya di sini menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami sobat semua ya. Nah, ini kan puli depan dan sarang ruler sobat ya di dalam situ ya. Sedangkan yang di bagian belakang itu rumah sprocket ganda atau bahasa lainnya housing ya. Nah, ini belakang. Nah, sedangkan bagian dalam itu sprocket ganda dan di dalamnya ada per CVT untuk menekan puli bagian belakang agar dia balik ke dalam sobat ya. Nah, sistem kerjanya bagaimana? Oke. Di sini saya hidupkan terlebih dahulu motornya agar sobat bisa melihat sistem kerjanya bagaimana ya. Oke, nah di sini motor telah saya hidupkan ya. Sekarang lihat di bagian di sarang ruler sobat ya. Sarang ruler. Kita naikkan gas. Oke, bisa dilihat ya. Dia keluar ke bagian luar untuk menekan pambel sobat ya. Oke, bisa dilihat sobat ya. Sekarang roda saya tahan ya. Di bagian lonceng atau housingnya itu berhenti ya. Nah, kenapa bisa berhenti nanti saya jelaskan kembali. Oke, sekarang kita matikan terlebih dahulu motornya. Nah, bisa sobat lihat ya tadi pergerakan dari sarang rulernya untuk menekan pambel agar keluar. Nah, sekarang gini sobat, ruler dan bagian sprocket ganda belakang ya, itu ada juga yang menyebutkan sprocket sentrifugal ya. Ada yang menyebut apa itu sentrifugal ya. Yang menggunakan sistem sentrifugal itu ada di bagian rumah roller depan dan di bagian sprocket ganda atau housing rumah ganda belakang ya, loncengan ganda belakang. Banyak bahasanya sobat ya. Sentrifugal itu adalah menjauhi pusat lingkaran sobat ya. Menjauhi pusat lingkaran. Kok bisa menjauhi pusat lingkaran ya? Nah, sekarang di sini saya ada sarang ruler ya yang sudah tidak terpakai. Oke, begini sobat ya. Kenapa kita sebut tadi menjauhi pusat lingkaran ya? Karena saat motor kita gas ya, maka keenam ruler ini akan menjauhi pusat lingkarannya ya, seperti ini, akan mengangkat ke bagian sini ya.
akan semua keenam-enamnya itu akan mengangkat berbarengan dan akan menekan di pambel sobat ya. Nah, akan menekan di bagian pambel. Pambel akan tertekan dan pambel akan keluar sobat ya. Pambel akan keluar dan yang di bagian belakang, pulian bagian belakang itu akan mengecil sobat. Ya, pambel akan masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam lalu memberi putaran kepada roda, langsung ke roda. Untuk memutarkan roda itu pun yang bagian belakang itu menggunakan gaya sentrifugal juga sobat ya, yaitu kampas siproket ganda tadi, kampas ganda ya, itu akan menjauhi pusat lingkarannya juga, menjauhi pusat lingkaran dan akan menempel atau menggrip ke bagian housing, ke bagian lonceng, dan akan menyalurkan putaran ke bagian roda sobat. Seperti itu. Oke, bisa dimengerti sobat ya. Nah, jadi saya ulangin, waktu kita gas ya, maka ruler ini akan menjauhi pusat lingkaran dan akan mekar keluar seperti ini ke enam-enamnya, lalu menekan pambel agar keluar dari titik pry-nya seperti ini, akan keluar ke bagian atas ini, akan mekar, dan yang ke bagian belakang itu akan mengecil sobat, akan mengecil, lalu putarannya puli ini tadi ya, bisa dilihat ya, itu dia terpisah dengan ini, loncengannya terpisah. Jadi putaran ruler ini tadi tersambung ke puli belakang, lalu puli belakang akan memekarkan siproket ganda, lalu mentransfer putaran melalui housing ke roda belakang sobat ya. Oke, kita harus tahu terlebih dahulu ya sistem kerja dari CVT itu sendiri sobat ya, baru nantinya untuk kita selanjutnya membuat video tentang kerusakannya, sobat semua sudah paham dasar dari kerja sistem CVT, apa itu arti CVT ya, dan bagaimana cara kerja CVT sobatnya. Nah, cara kerja CVT yaitu sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, sekarang untuk kita melihat lebih jelas cara kerjanya, sekarang kita hidupkan kembali sepeda motornya sobat. Bisa dilihat sobat ya, pada saat gas santai ya, atau posisi stasioner ya, di sini housing atau loncengan siproket ganda itu belum mendapat grip dari si rodogandanya sendiri, belum mendapat tekanan dari rodogandanya. Maka di sini si loncengan ganda atau housingnya masih pry sobat ya. Nah, sekarang coba kita untuk gas, lihat ke bagian sarang ruler dan lihat juga ke bagian puli belakang sobat ya. Bisa dilihat sobat ya, pas posisi gas turun itu si ruler tadi akan kembali ke awal, kembali ke bawah ya, dari dia mekar, saat digas dia mekar, lalu saat kondisi gas kita turunkan dia akan turun ke bawah. Nah, lalu kita lihat ke bagian puli belakang saat kita gas. Nah, bisa lihat ya. Nah, saat kita gas, di puli bagian luar itu akan mengembang, dan yang di bagian belakang untuk menghasilkan putaran ke roda itu puli bagian belakang mengecil sobat ya. Kok bisa kembali lagi mengecil? Kok bisa kembali lagi membesar setelah gas posisi stasioner atau lansam? Karena di dalam situ ada namanya, bisa terlihat sobat ya, ada namanya per CVT sobat ya, yang akan menekan dia untuk kembali pry lagi, posisi pry lagi. Oke sobat ya, semoga sobat semua bisa memahami apa yang saya telah sampaikan tadi ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk sobat semua.
dukung terus channel kita ini dengan cara subscribe, like, dan komen sobat ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.